research ya. Research, re artinya kembali, search artinya penelitian. Jadi research artinya penelitian kembali, seperti itu ya. Nah, jadi metode penelitian hukum ini bermakna bahwa kalian itu akan melakukan penelitian kembali. Nah, research, penelitian kembali. Apa yang mau diteliti, Bu? Gitu. Nah, salah satu yang paling dekat itu adalah skripsi kalian ya. Jadi skripsi itu merupakan karya ilmiah hukum yang dia harus menggunakan metode penelitian ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah yang Ibu Ampu ini. Ya. Jadi Ibu Anggap udah paham semua kan tentang definisi dari metode penelitian hukum? Ada yang belum paham? Ini mau mempelajarin apa, Bu, misalnya? Ada nggak yang belum paham kira-kira? Yuliza, paham Yuliza? Apa itu metode penelitian hukum? Belum, Bu. Aduh, kok nggak ngomong? Widya Sari, paham apa itu metode penelitian hukum? Belum juga. Kamu Ridho Lubis, paham apa itu metode penelitian hukum? Lebih lanjutnya belum, Bu. Tapi kalau dari pendapat saya ini mengenai tentang mengetahui hukum itu seperti apa gitu ya, Bu. Atau tidak di zaman dulu atau di sejarahnya tuh hukum ini dibuat selain peraturan atau apa gitu mungkin, Bu. Barangkali seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, berarti belum memahami juga ini ya kalian ya. Jadi Ibu ulangin lagi lah ya. Sebenarnya pertemuan awal seharusnya ya. Jadi karena mungkin juga kendala teknis jaringan ya kan. Jadi metode penelitian hukum ini artinya cara atau teknik ya. Teknik kita dalam membuat karya ilmiah di bidang hukum ya. Karya ilmiah di bidang hukum, garis bawahin ya. Nah, karya ilmiah di bidang hukum ini apa-apa saja. Ada dia bentuknya skripsi yang akan kalian buat nanti, ya kan? Nah, inilah metode, cara membuat skripsi itu seperti apa. Inilah mata kuliah yang akan kita pelajari. Kemudian nanti ada tesis kalau kalian ngambil S2, ya. Kemudian juga ada disertasi kalau ngambil S3. Itulah karya ilmiah hukum. Nah, metode penelitian hukum ini adalah teknik atau ilmu atau cara untuk kita membuat karya ilmiah tersebut gitu. Ya, jadi paham ya sampai sini Ridho ya, Widya dan Yuliza dan lain semuanya. Jadi ini tekniknya membuat karya ilmiah itu seperti apa ya. Metode penelitian hukum. Nanti hasilnya itu adalah karya ya. Nah, kemudian di dalam metode penelitian hukum ini itu nanti akan kita bahas adalah tidak hanya teknis, tapi juga misalnya definisi atau jenis penelitian hukum. Mungkin kalau kalian yang belum pernah ikut pengabdian atau PKM mahasiswa, mungkin ini canggung ya, tetapi kalau yang udah pernah mungkin dia paham, atau udah pernah menulis jurnal, yang jelas cara kita menulis, nah cara kita menulis itulah dia yang disebut dengan metode penelitian hukum. Sampai sini paham kan maksud Ibu ya? Jadi teknik atau cara agar kita menulis itulah dia metode penelitian hukum dan khususnya menghasilkan karya ilmiah di bidang hukum. Paling dekat dengan kalian nanti adalah skripsi kalian. Walaupun memang di dalam Universitas Pancabudi itu kita ada buku panduan. Nah, buku panduan penulisan skripsi itu gunanya apa? Itu gunanya untuk sebagai format penulisan ya atau tata cara penulisan. Itulah buku panduan. Nanti boleh diminta di prodi ilmu hukum. Misalnya sama Pak Saiful, Pak, saya minta buku panduan penulisan skripsi, nanti dikasih itu sama kalian. Ya, Ibu nggak tahu lah apa gratis ya, apa berbayar atau kalian fotokopi sendiri, itu kalian lah dengan prodi, tetapi itu kalian dikasih gitu. Diberi akses untuk mendapatkan buku panduan tersebut. Nah, nanti isi dari buku panduan tersebut adalah bagaimana sampel daripada cover skripsi ya. Bagaimana sampel halaman pengesahan, bagaimana sampel daftar isi, ya kan?
Bagaimana sampel bab 1 sampai bab akhir, daftar pustaka dan lain sebagainya. Itulah buku panduan daripada prodi ya. Nah, dalam metode penelitian hukum ini Ibu akan ajarkan tentang bahan-bahan hukum penelitian ya. Jadi kan kalau kita memasak kan kita perlu bahan ya kan. Misalnya kita masak nasi goreng, kita butuh nasi, butuh cabai ya kan, butuh telur ya, butuh kemudian udang misalnya untuk membuat masakan nasi goreng tersebut. Nah, penelitian juga seperti itu, kita perlu bahan. Bahan-bahan penelitiannya itu apa aja nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian juga ada jenis-jenis penelitian itu banyak. Nah, itu akan Ibu jelaskan juga nanti. Ada dia jenis penelitian normatif, ada dia jenis penelitian empiris, dan ada jenis penelitian campuran. Nah, ini yang sering dipakai di dalam mekanisme skripsi sampai disertasi. Nah, nanti akan Ibu jelaskan juga di pertemuan kita selanjutnya apa itu penelitian empiris, apa itu penelitian normatif, dan apa itu penelitian campuran, dan banyak jenis penelitian lainnya yang itu akan Ibu jelaskan juga. Kemudian nanti akan Ibu jelaskan juga tentang beberapa format penulisannya ya. Nah, kalau kalian pernah dengar footnote ya, footnote atau catatan kaki. Nah, di footnote itu kan ada ibid ya, ada objit, ada logchit. Nah, itu akan Ibu jelaskan juga. Ya, sampai sini paham ya? Jadi apa yang Ibu sampaikan barusan itu materi-materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Makanya Ibu suruh kalian di pertemuan awal tuh beli buku. Kan Ibu suruh beli buku. Metode penelitian hukum, kalau nggak beli, nggak baca, apa yang Ibu sampaikan nggak akan nyambung. Ya kan? Nggak akan koneksi. Makanya Ibu kalau misalnya hari ini kita masih mukadimah mungkin ya, ruang lingkup segala macam tentang metopel, minggu depan tuh akan Ibu beritahu kita akan bahas tema ini. Ya, misalnya minggu depan kita akan bahas tentang bahan hukum penelitian. Nah, kalian baca itu sebelum kita masuk Zoom minggu depan, itu Selasa depan. Paham ya? Jadi minggu depan kita akan bahas bahan hukum penelitian. Catat ya di catatan kalian. Nah, nanti beli buku metode penelitian. Kalian baca bahan hukum penelitian itu apa-apa aja. Baca sekali baca atau 2 kali kalau rajin. Nah, udah dibaca nanti pertemuan kita selanjutnya Ibu menerangkan baru kalian akan paham. Kita koneksi gitu. Makanya Ibu minta kalian belilah bukunya ya. Dan itu juga berguna. Buku metode penelitian hukum ini juga berguna paling tidak ya kan untuk skripsi kalian. Kalau nggak ada skripsi kan nggak mungkin bisa lulus jadi sarjana hukum ya kan. Harus dan wajib kalian membuat skripsi. Makanya beli buku metode penelitian hukum. Bebas, terserah. Mau karangan siapa, mau karya siapa, yang penting punya. Minimal 1, maksimal sebanyak mungkin juga lebih baik ya. Oke ya, jadi jangan sampai Bu nggak ngerti apa tuh metopel, waduh kacau kita kayak gitu ya. Minggu depan ini Ibu tanya, nggak ngerti Bu apa tuh metopel Bu, aduh tepuk jidat lah Ibu ya kan. Pokoknya udah Ibu jelaskan lah mengenai kalian nyampe nggak nyampe ke kalian, nah itu urusan kalian lah ya kan. Yang penting Ibu udah kasih penjabaran, metode penelitian hukum itu adalah cara atau teknis kita untuk membuat karya ilmiah di bidang hukum. Sampelnya adalah paling dekat skripsi. Di luar itu juga banyak. Misalnya kita bisa menulis jurnal hukum, ya kan? Bisa menulis proceeding, ya. Bisa juga menulis karya-karya ilmiah, misalnya penelitian hukum, pengabdian hukum, banyak. Jadi karya ilmiah hukum itu sebenarnya banyak. Makanya semakin kita banyak belajar, sebenarnya tuh kita semakin tahu bahwa soalnya kita tuh bodoh, ya kan? Artinya apa? Banyak yang kita nggak ketahuin gitu. Ibu juga seperti kalian dulu gitu. Waktu dosen menerangkan misalnya tentang pembaruan hukum pidana gitu kan. Ibu kira udah paham lah hukum pidana itu mulai dari KUHP, asas-asas semua ya kan. Pasal-pasal ternyata pembaruan hukum pidana itu ada lagi ilmunya. Bagaimana konsep yang baru itu bisa masuk ke dalam hukum positif kita. Wah, semakin banyak belajar, semakin Ibu paham bahwasanya Ibu tuh bodoh ya kan. Jadi benar memang ilmu padi itu ya, semakin berisi, semakin merunduk, benar. Karena semakin kita belajar, semakin kita paham kita tuh bodoh loh deh. Sedikit sekali ilmu yang kita tahu, ternyata ilmu itu sangat luas sekali.
Yang Ibu ajarkan ini juga belum apa-apa, makanya Ibu suruh kalian baca, baca dan baca. Dosen Ibu pernah bilang ya kan, reading never stop. If you stop reading 1 minute, you will be stupid. Ya, artinya memang kalau kita berhenti baca, kita tuh akan jadi bodoh gitu. Makanya baca sebanyak-banyaknya, apapun itu baca. Jangan banyak main handphone ya. Kuranginlah media sosial, kurangin sebenarnya. Apalagi nonton drama Korea ya, buat yang perempuan ya. Ibu juga korban semuanya, korban drama Korea. Ternyata nggak ada faedahnya. Bagus memang banyak membaca filosofi hukum, ya kan, banyak membaca tentang pengantar hukum Indonesia, banyak membaca tentang hukum pidana atau hukum lainnya. Ya ini kita lah, apa namanya, bidang kita apa gitu kan. Jadi sebenarnya tidak bisa dipungkiri, buku itu lebih akurat. Buku itu membuat kita lebih pintar ketimbang gadget ya. Walaupun gadget kita bisa download, bisa browsing ya, tetapi sebenarnya keakurasian daripada buku itu number one ya. Walaupun sekarang zaman digital ya, memang sih kita bisa lah download e-book digital ya, tetapi tetap lebih enak baca yang hard copy, karena baca soft copy mata ibu sakit gitu. Jadi baca hard copy itu lebih enak. Oke? Banyak kali ya muka Dima Ibu ya. Kita balik lagi ke metode penelitian tadi ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang bahan hukum dalam penelitian ya. Nah, di dalam bahan hukum itu sedikit Ibu kasih sampel, ada bahan hukum primer dan ada bahan hukum sekunder, juga ada bahan hukum tersier ya. Ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Jadi dia kayak bahan pangan ya. Ada yang sekunder, ada yang primer, sekunder, tersier. Jadi seperti itu bahan-bahan itu. Dan juga nanti ada data primer dan ada data sekunder. Itu akan Ibu bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Oke? Sebenarnya tadi Ibu mau share screen ya. Mana tadi? Duh, entah mana lagi nih share screen-nya ya. Mungkin minggu depan aja ya Ibu share screen ya. Coba Ibu berusaha dulu ya. Oke. Ya sebenarnya memang enak kalau kita itu pakai share screen ya. Nah ini udah kebahan langsung. Ibu kira kalian udah paham tentang apa itu metode penelitian ya. Jadi ini udah ke bahannya langsung. Nah inilah dia bahan-bahan hukum dalam penelitian ya. Saya Oke, nah ini dia, apakah penelitian itu? Jadi penelitiannya itu dasarnya adalah sebuah upaya pencarian. Kembali search, mencari, ya kan? Seperti Ibu katakan tadi, mencari kembali. Nah, kemudian ini ada beberapa definisi hukum, ya kan? Menurut Sudarno Sukanto, ya. Ada hukum dalam arti ilmu pengetahuan, ada hukum dalam arti kaidah atau norma, tata hukum, keputusan pejabat, proses pemerintah, dan lain-lain. Jadi ini nanti yang biasanya banyak dibahas dalam sebuah penelitian. Ya. Apakah dia keputusan pejabat, ya, apakah dia hukum positif tertulis atau hukum adat dan lain segalanya. Ya. Nah ini dia bahan hukum dalam penelitian. Ya. Jadi kalau yang bingung-bingung, berpikir aja metode penelitian hukum itu adalah teknis atau cara. Cara kita menulis karya ilmiah hukum dalam proses research, kembali, search penelitian, melakukan penelitian kembali. Ya. Nah nanti Ibu akan juga bahas tentang isu hukum. Ada lagi namanya isu hukum. Isu hukum itu apa Bu? Ya, isu hukum itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hukum atau biasa Ibu sebut itu dua preposisi hukum yang berbeda yang harus kita jadikan satu ya. Biasanya itu ya. Apa itu Bu? Ya,
Kalau secara sederhananya mungkin rumusan masalah ya, rumusan masalah di dalam ide kalian. Misalnya kita angkat tentang hukum perlindungan anak, mau angkat tentang diversinya tadi kan. Nah, maka itu bisa kita ambil ya. Judulnya adalah penerapan diversi, misalnya di dalam SPPA anak pada tingkatan kepolisian di Kota Medan ya. Nah, rumusan masalahnya apa? Bisa yang pertama itu adalah dasar hukum diversi itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana fasilitas atau bagaimana peranan daripada penegak hukum dalam mensukseskan diversi. Ya. Yang ketiga mungkin bisa efektivitas ya kan, efektivitas diversi ini terhadap kasus-kasus anak seperti apa, ya. Jadi itu merupakan isu hukum ya. Isu hukum itu artinya rumusan-rumusan masalah yang 3 itu yang akan kalian jabarkan ya. Itu siapa ya, ada yang ketawa ya? Oke. Nah, ini kita bahas juga tentang isu hukum ya. Pokoknya metode penelitian Anda paham ya, teknik cara melakukan penelitian hukum, menghasilkan karya ilmiah hukum ya. Cara sederhana adalah skripsi. Itulah metode penelitian hukum. Ya. Jadi bahan-bahannya itu ada ya. Kemudian formatnya itu ada, kemudian nanti isu hukumnya itu juga ada, dan terakhir itu adalah bagaimana kita menyusun itu sesuai dengan panduan-panduan yang ada. Karena kan memang berbeda. Panduan penulisan skripsi di Pancabudi pasti berbeda dengan panduan penulisan skripsi di USU. Berbedanya apa, Bu? Formatnya saja ya. Format penulisannya saja, tetapi secara substansi itu tetap sama ya. Artinya mungkin format penulisan di USU misalnya halaman pengesahannya harus pakai dekan, harus pakai dekan 1, dekan 2, dekan 3, ya kan, satu dekan. Kalau dia di tempat kita mungkin hanya 1 dekan saja misalnya gitu kan. Atau misalnya di USU itu mungkin dia harus nggak perlu ada foto-foto ya, nggak perlu ada foto-foto penelitian, yang penting cukup surat saja. Nah, kalau di Pancabudi mungkin mewajibkan ada foto-foto penelitian ya. Jadi bedanya teknisnya aja. Yang penting substansinya di segala universitas itu sama ya. Sama dalam artian bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab akhir, bab 5-nya itu harus dia sesuai dengan panduan penulisan ya. Kalau misalnya di USU ketetapannya itu minimal 100 halaman untuk skripsi, minimal ya. Kalau di Pancabudi mungkin minimal hanya misalnya 70 gitu. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Tapi substansinya sama, tetap harus ada 5 bab. Bab 1 sampai bab kesimpulan dan syarat. Ya. Paham maksud Ibu ya? Oke, mungkin Ibu buka sesi tanya jawab dulu ya untuk perlindungan anak tadi boleh, dan untuk metode penelitian ini juga boleh ya. Ibu rapel aja ya. Silakan. Jika ada yang ingin menanyakan tentang perlindungan anak tadi, bisa. Metode penelitian hukum ini juga boleh. Ya, silakan. Ibu kasih kesempatan. Ayo, dimanfaatkan waktunya. Jangan sampai tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya kan. Kalian udah bayar mahal-mahal ya kan, nggak nanya dosennya ya. Saya senang aja nggak ada yang bertanya ya kan, nggak capek untuk menjawab ya kan. Cuma kan kalian rugi gitu. Silakan, ada yang ingin bertanya? Untuk perlindungan anak tadi boleh ya. Atau untuk metode penelitian kita juga boleh. Silakan. Widya Sari mungkin mau bertanya? Atau Suwardi Sihombing mau bertanya? Suwardi? Enggak, Bu. Ya, silakan. Enggak bertanya. Pak Binsar mungkin, Pak Binsar Pandapotan Sibarani mau bertanya, Pak.
Nggak ada yang mau bertanya kalian atau Ibu yang nanya ya? Ayo silakan manfaatkan waktunya. Untuk hukum perlindungan anak ya, minggu depan kita mungkin akan membahas tentang, Ibu tadi baru lihat file Ibu, ternyata banyak misalnya tentang restitusi anak ya, kemudian juga tentang bullying ya, media sosial anak, kemudian juga tentang KDRT terhadap anak ya, ternyata banyak yang mau kita bahas ya. Jadi Ibu anggap untuk diversi dan restoratif justice sudah paham ya. Artinya kalau nanti masuk ujian kalian udah bisa menjawab ya untuk diversi dan restoratif justice ya. Ibu anggap udah paham. Ada yang ingin bertanya tentang diversi dan restoratif justice? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Siapa? Nanang ya? Nanang, ya Bu, Nanang Kurniawan. Ya, Tapi silakan. bukan perihal distorsi tadi, Bu. Kita kan di kelas apa, Bu, karyawan. Jadi untuk skripsinya nanti gimana ya, Bu? Sorry, Bu, melenceng. Gimana, Nanang? Kita kan kebetulan kan kita kelas karyawan nih, Bu. Iya. Notabene kan banyak yang udah kerja di perusahaan masing-masing ataupun di Iya. tempat kerja masing-masing. Jadi untuk bahan makalahnya kita atau skripsinya kita itu gimana ya, Bu? Oh, oke. Jadi sebenarnya, udah Nang, udah ya. Kalian yang karyawan itu lebih enak sebenarnya. Enaknya apa? Keuntungan kalian itu udah punya instansi kan, tempat kalian bekerja. Nah sebenarnya itu sebuah modal ya, modal penelitian yang pastinya jenis penelitian kalian nanti empiris, penelitian lapangan. Misalnya banyak kelas karyawan yang dia itu kerja di PLN misalnya ya, atau dia sebagai kerja di Kemenkumham ya, atau dia Satpol PP, atau dia pengacara, lawyer ya. Enaknya itu apa? Teliti aja permasalahan yang ada di instansi kalian masing-masing gitu. Jadi sebenarnya enak. Nah, tinggal kalian bimbingan sama dosen dan ya benar-benar lah belajar metode penelitian hukum ini, ya kan? Rajin belajar, rajin bertanya sama dosennya, rajin baca bukunya, gampang ya. Yang lebih sulit itu sebenarnya anak-anak baru, ya dia nggak punya link. Apa itu link? Nggak punya kenalan untuk melakukan wawancara, mencari data penelitian ya. Jadi sebenarnya enak banget yang sudah bekerja. Misalnya si Nanang kerja di mana, Nang? Transportasi BBM industri, Bu. Di mana? Rekanan Pertamina, Bu. Pertamina. Rekanannya, Bu. Oh, rekanan Pertamina. Ya udah kamu kaji aja permasalahan yang ada di situ gitu. Yang di rekanan Pertamina itu misalnya tentang apa? Misalnya tentang permasalahan Pertamina itu apa ya? Apa ya untuk Pertamina? Banyak sih, Bu. Kayak soalnya ada eksiden dalam pengiriman itu kan ada ya permasalahan distribusi atau misalnya permasalahan administrasi segala macam. Kalau kamu pidana, ada nggak tindak pidana korupsi di sana? Ada nggak penggelapan ya kan? Pertamina itu atau kalau kamu jurusannya perdata, ada nggak kontrak yang one prestasi ya? Kan banyak ya. Jadi sebenarnya enak. Kalian yang kelas karyawan Ibu katakan beruntung. Teliti aja apa yang ada di permasalahan di lingkungan kerja kalian ya. Oke? Nah, yang masalahnya sebenarnya yang baru-baru, yang dia masih murni anak kuliah ya kan. Aku meneliti apa itu yang bingung ya. Kenapa nggak punya link, nggak punya jaringan untuk bisa cari data dan wawancara. Tapi bisa main di normatif, artinya penelitian library research ya. Misalnya tentang konsep ultimum remedium ya, asas ultimum remedium dalam hukum pidana itu bisa diangkat menjadi skripsi. Gimana sih ultimum remedium itu di dalam konsep hukum pidana? Nah, atau mau ngangkat tentang konsep restorative justice, jadi mainnya dia di library research ya, artinya mainnya di studi normatif kepustakaan. Ya. Jadi beruntunglah kalian yang udah kerja, udah ada tempat kalian untuk melakukan penelitian, gitu ya Nang ya? Bu, maaf Bu, ditambahin. Untuk yang di Pancabudi sendiri gimana ya Bu? Kan kita ada kelas untuk mata kuliah kerja lapangan sama kuliah kerja nyata.
itu kan ada di KKM. Itu Oh, gimana kalau ya, itu Bu? kamu tanyalah ke otoritas Akademik ya? prodi ya, Ibu mana bisa menjawab itu. Ya, yang jelas Sama kamu tanya aja ke Pak Saiful ya, Pak, saya kelas karyawan gimana Pak saya gitu ya. Itu nggak kewenangan Oke, Bu. Ibu ya, anaknya. Ibu hanya Oke, Bu. mengarahkan kalau kamu tanya tentang bagaimana meneliti, bagaimana itu, ya, itu Ibu bisa mengarahkan. Tapi kalau untuk prosedur daripada cara kalian untuk belajar, tanyakan ke Prodi Ilmu Hukum ya, oke? Oke, Bu. Ya, oke. Mungkin si Nanang sudah ya, Nang ya. Silakan yang lain mungkin ada yang ingin bertanya tentang izin Bu metode bertanya Bu. penelitian kita atau tentang hukum perlindungan anak kita. Bu izin Bu, saya bertanya Bu. Oke, silakan. Siapa? Saya Rido Ridho ya? Septiawan Lubis ya Bu. Bu Ya, ini gini silakan Bu. dong. Ini maaf Bu, ini penghujungnya nanti finishnya nih Bu. Kalau untuk metode penelitian hukum, apakah kita akan dibuat macam makalah gitu untuk meneliti tentang hukum gitu? Contoh misalkan ada kasus pembunuhan gitu contoh kan, pidana gitu. Terus kita meneliti tentang hal itu atau seperti apa Bu gitu Bu? Terima kasih Bu. Oke, jadi di akhir nanti Ibu memang akan minta kalian buat nggak usah panjang-panjang ya, cukup ide judul penelitian dan rumusan masalah. Itu aja. Jadi buat judulnya apa, kemudian buat rumusan masalahnya apa, dan buat latar belakangnya. Mungkin itu aja ya Rido ya. Jadi nanti kalau ada waktu akan Ibu bahas ya satu persatu atau mungkin beberapa yang Ibu pilih acak gitu. Jadi gunanya apa? Gunanya untuk memberi sampel kepada kalian bagaimana membuat judul yang baik dan bagaimana membuat rumusan masalah atau isu hukum yang baik juga ya. Jadi gitu Rido ya. Makanya kan Untuk Ibu masalah ya, makanya kan untuk banyak masalah sebenarnya yang harus kita bahas ya. Mulai nanti dari bahan hukum, jenis penelitian ya, format penulisan dan di akhir di ending nanti Ibu akan juga buat kalian meminta kalian untuk membuat judul, rumusan masalah dan latar belakang ya, latar belakang daripada judul penelitian. Kalau sempat satu persatu akan Ibu bahas ya. Kalau nggak sempat ya mungkin Ibu pilih acak. Siapa yang beruntung dialah yang akan Ibu bahas. Apakah redaksi judulnya sudah tepat, rumusan masalahnya sudah tepat, latar belakangnya sudah baik. Nah, itu akan menjadi sampel buat teman-teman yang lain. Itu Rido ya. Jadi makanya dari sekarang Bapak Ibu udah mulai berpikir nih, mau angkat judul apa saya ya? Udah mulai berpikir karena di akhir akan saya tagih judul Bapak Ibu dan juga rumusan masalah serta latar belakang. Itu aja buat. Paling 2 halaman itu. Ya. Mulai sekarang udah berpikir, aku mau ngangkat apa, judulnya apa. Ya banyak-banyak aja lihat hukum online ya atau baca-baca buku hukum. Ya jadi di situ akan menemukan inspirasi ya. Dan buat yang bekerja, teliti aja permasalahan yang ada di lingkungan pekerjaan kalian. Misalnya kalau dia Kemenkumham ya, bagian sipil penjara, biasanya mereka mengangkat tentang narapidana di lapas gitu loh. Permasalahan narapidana di lapas apa saja itu yang mereka angkat ya, gampang lah ya kan. Dapat data mereka cepat, wawancara kalapas mereka dapat ya kan. Kenapa? Karena mereka bekerja di situ gitu. Makanya Bapak Ibu yang sudah bekerja angkat masalah di pekerjaan, dan yang belum bekerja mulai baca hukum online, baca buku-buku hukum yang kalian senangi, misalnya tentang perlindungan anak kan, kasus-kasus perlindungan anak atau permasalahannya apa aja, atau misalnya kalau dia yang perdata tentang apa namanya OJK bisa diangkat ya, otoritas jasa keuangan, atau tentang hal-hal yang berkenaan perdata lah, pagawai prestasi, pasar modal dan segala macam. Ini banyak ya. Yang jelas memang harus rajin ya, Rido ya, rajin membaca, rajin berdiskusi dan rajin untuk berpikir ya. Karena kan nggak terasa tuh waktu tiba-tiba kita udah mengajukan judul aja, kalau nggak cepat ya. Kalau nggak dipikirkan dari sekarang, mana mungkin bisa diajukan. Dan bahan buku dari sekarang udah dicicil ya. Jangan begitu kita mau melakukan penelitian di situ baru beli buku, jangan. Dari sekarang udah dicicil.
Jalan-jalan ke Gramet, beli satu buku yang sesuai dengan tema yang mau kita angkat. Jalan-jalan ke titik gantung, beli 2 buku ya kan, mana yang sesuai dengan judul penelitian kita. Atau lagi browsing-browsing, beli buku secara online ya. Intinya dicicil bukunya, jangan di situ mau skripsi di situ baru beli buku, gawat ya. Keteter nanti untuk mencari bahan-bahan yang mau dimasukkan ke dalam skripsi kalian. Paham ya, Rido ya? Bu, halo Bu, maaf Bu, nanya lagi Bu. Jadi Bu, kalaupun untuk temanya, itu boleh nggak untuk kejadian-kejadian yang pernah terjadi masuk di media gitu, misalkan yang viral gitu. Contohnya macam kejadian Munir atau kejadian Rian Jombang atau apa gitu. Boleh, Kita cuma masukkan bahannya sebagai kamu tema ada boleh. enggak, Rido? Makanya kan Iya, Ibu saya nanya bilang, kalian mau tinggi-tinggi bahan, kalian punya enggak? Kasus Munir mau kalian kaji? Adanya data akses kamu ke si Munir yang sana ke HAM pusat, ya kan? Kan ke enggak, HAM maksud pusat saya ya kan? ini, Bertemu maksud dengan saya ini siapa? Bu. Haris lah ya kan, Haris Azhar ya kan? Bisa nggak ada yang mahasiswa Ibu ngambil apa namanya KPK, ya Ibu suruh dia ke KPK sana. Jumpa dia sama si Febrian, jubir KPK, ya wawancara, cari data. Nah, kadang kan kita mau tinggi-tinggi, nah pikirkan bahannya ada enggak gitu. Ya Rido ya. Ini sebagai contoh, Bu, Sebenarnya bukan berarti saya membuat hal seperti itu gitu. Sebagai contohnya, misalkan ada kejadian yang pernah viral gitu. Gitu maksud saya boleh, sih, Bu. Terima boleh. kasih, Bu. Mau yang viral boleh. Yang penting kamu sanggup aja punya bahan-bahan hukumnya, bahan penelitiannya ya Rido. Makanya kan Ibu katakan buat yang bekerja udah teliti aja di instansi pekerjaan kalian biar cepat selesai ya kan. Kalau kita terlalu tinggi nanti nggak dapat akses, kemudian bahannya nggak ada, apa yang mau kita tulis ya kan? Oke Rido, dan banyak beli buku ya. Ibu katakan sekarang cicil buku kalian dari sekarang. Sumber akurat itu buku ya. Nggak usah kalian mengharap dari internet, blog-blog itu. Kadang nggak nyambung isinya ya. Beli buku banyak-banyak, jangan malas. Namanya mahasiswa walaupun kelas karyawan jangan pantang menyerah lah ya kan. Buku tuh di lemari kalau udah S1 minimal 100 buku ada sebenarnya. Ya, minimal itu minimal 100 buku tuh ada perpustakaan kalian. Ya jangan kalian main HP aja, oke? Paham ya? Mulai dari sekarang beli buku, nggak ada waktu terlambat kamu Ibu. Karena ini kan masih semester 5 ya. Masih ada semester 6, semester 7, jadi perbanyak beli buku dari sekarang khususnya buku untuk skripsi kalian gitu. Jangan berpikir kalian pakai joki, ya kan? Nah, pakai joki aja lah Bu, biar santai nggak boleh ya. Kalau ketahuan itu bisa di blacklist ya, SH kalian dicabut ya. Kalau ketahuan, sarjana hukum kalian dibatalkan demi hukum ya. Jadi caranya apa Bu yang bekerja? Kalau kalian pakai tukang ketik boleh ya. Artinya ada tukang ketik, tapi bahannya kalian semua yang garis bawahi, kalian yang meramunya, kalian yang merevisinya ya. Tukang ketiknya ya suruh ketik ini bang, ini bang, ini bang, nggak apa-apa ya. Namanya bekerja kita kan nggak sempat ngetik ya kan. Nah cukup kalian baca garis bawahi, stabiloin ini, nanti baru kalian yang edit, revisi sesuai dengan format buku panduan. Oke, paham ya? Ya, kalau yang rajin ya ketik sendiri lebih bagus ya kan. Jadi di kepala itu udah paham semua dengan yang kalian tulis. Tapi bagi yang nggak sempat tukang ketiknya boleh ada, tapi jangan pakai joki ya. Bisa batal demi hukum penelitian kalian ya. Jadi nggak hanya putusan yang batal demi hukumnya, gelar pun bisa seperti itu. Batal demi hukum kalau ketahuan ya. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Waktu kita tinggal 3 menit ini. Ada? Jadi minggu depan Ibu akan bahas tentang bahan penelitian hukum ya. Baca ya. Bapak Ibu ya dibaca tentang bahan penelitian hukum. Jadi jangan garuk-garuk kepala kalian semua ya. Baca, namanya mahasiswa kalian bekerja, kalian baca ya. Membaca itu bukan hanya tugas mahasiswa sebenarnya. Sampai kita mati nanti pun ya, sebelum kita masuk ke liang kubur tuh wajib membaca. Artinya apa? Wajib belajar, mencari ilmu itu sampai dengan ketika kita sudah meninggal atau ke liang lahat, itulah baru berhenti kita belajar. Makanya banyak orang-orang tua dan kakek nenek tetap belajar karena memang itu kewajiban ya. Oke. Ya, si Melpa nih tengok udah stres kali.
Melpa, ngantuk kamu ya? Banyak-banyaklah Melpa kamu minum kopi ya Melva ya. Oke, mungkin Ibu akhirin aja ya, karena meeting kita tinggal 2 menit lagi ya. Ibu ucapkan terima kasih. Ingat minggu depan kita bahas tentang bahan hukum penelitian, baca ya. Kalau mau skripsinya bagus, format penulisan kalian baca. Jadi Ibu terangkan nyambung ya minggu depan ya. Untuk perlindungan anak, karena di versi dari restoratif justice sudah ada, tapi tetap kita bahas tentang anak berhadapan dengan hukum masih ya minggu depan ya. Masih di Undang-Undang 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Itu pun boleh kalian baca. Undang-Undang SPPA ya. Oke, Bu Airi sampai sini. Kita jumpa Selasa depan. Semoga jaringan oke-oke ada di jam 6. Kalau agak maju mundur ya mohon maaf lah ya. Karena memang di jam-jam seperti itu mungkin banyak orang yang pakai Zoom ya. Jadi harap bersabar. Ibu Airin ya, terima kasih untuk perhatian kalian. Sampai jumpa minggu depan dan sehat selalu untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.